Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ru'ya Sadikah atau mimpi yang benar. Salah satu mimpi yang benar adalah mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nubuwah atau anugerah pemberian yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berbohong bahwa dia mendapatkan ru'ya sadikah dengan mengaku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah berbohong bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sesuatu kepadanya, padahal tidak. Dan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar dosa dan kekejiannya daripada kebohongan biasa. Lalu, apa hukum berdusta tentang mimpi bertemu Rasulullah? Benarkah seseorang bisa bermimpi bertemu Rasulullah? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Dalam sebuah hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengaku aku telah bermimpi sesuatu padahal dia tidak bermimpi seperti yang dikatakannya, dia akan disiksa di akhirat dengan siksa yang terus menerus. Siksa ini diistilahkan dengan menggabungkan 2 butir biji gandum dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya, mengisyaratkan suatu azab yang terus menerus. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa mengaku telah bermimpi melihat sesuatu padahal tidak merupakan seburuk-buruknya kebohongan yang diistilahkan dengan afral firah, yakni kebohongan paling dusta. Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi, berarti dia betul-betul telah melihatku, karena setan tidak dapat menjelma dalam rupaku. Hadis ini menjelaskan bahwa jika ada yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, maka mereka betul-betul berjumpa dengannya, karena setan tidak akan bisa menyerupai wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang tidak mempelajari syarah dan penjelasan mengenai hadis-hadis sahih secara detail, sehingga jika ada orang mengaku berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, maka banyak orang akan mempercayainya. Jika orang yang mengaku telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata berbohong, akibatnya bisa sangat fatal. Tentu orang berdusta memiliki motif buruk di belakangnya. Bisa jadi karena ingin mencari ketenaran, mencari legitimasi atas sesuatu, dan lain sebagainya. Jika motif-motif buruk itu kemudian dilegitimasi dengan kebohongan telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerusakan yang ditimbulkannya bisa semakin besar. Apakah setan berani mengakui dirinya sebagai Rasulullah dalam mimpi? Membahas mengenai apakah setiap orang yang bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah mendapatkan ru'ya sadikah. Pasalnya, seperti hadis yang menerangkan bahwa jika seseorang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia betul-betul bertemu. Sedangkan setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah ada kemungkinan setan berani mengaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap tidak bisa menyerupai wujud fisiknya? Sebelum membahas apakah setan bisa mengakui dirinya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menemui seseorang dalam mimpi, kita perlu mengingat bahwa di dalam kehidupan nyata bahkan ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan, juga ada manusia yang mengaku sebagai Nabi, seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai Nabi. Sebagaimana keduanya, setan juga berani mengaku sebagai Tuhan untuk menyesatkan manusia. Maka, ia juga pasti berani mengaku sebagai Nabi. Setan juga berani mengaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi seseorang yang tidak pernah melihat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak mengkaji mengenai sifat-sifat fisik beliau dalam kitab-kitab hadis. Lalu, setan dengan mudah mengajarinya sesuatu yang menyimpang.
Syekh Salih Al-Munajjid berkata, bisa saja setan menjumpai seseorang dalam mimpi maupun dalam keadaan terjaga, lalu mengaku dirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bodoh yang tidak mengerti sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengerti ajaran Islam secara mendalam, bisa saja tertipu oleh setan itu. Bisa jadi setan akan menampakkan diri sebagai orang yang berwibawa dan bercahaya, lalu orang bodoh percaya bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak pernah berjumpa langsung dengannya. Berbeda dengan para sahabat yang pernah berjumpa langsung, yang mengetahui baik fisik maupun sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika ada orang yang bukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengaku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri-ciri yang tidak sesuai yang dikabarkan dalam hadis-hadis sahih, maka yang dilihatnya itu adalah setan yang berdusta. Artinya, setan berani mengaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi seseorang. Adapun orang yang berbohong bermimpi berjumpa atau didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia adalah seseorang pendusta besar. Ia berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi pendusta besar, ancamannya adalah neraka. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas seseorang selain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai bahayanya orang berdusta atas namanya yang sering kita dengar di masa sekarang merupakan bagian dari hadis tentang bermimpi berjumpa beliau dalam mimpi. Jika dalam kebohongannya terbukti ia memiliki motif yang bisa menimbulkan kerusakan dan kegaduhan, maka pemerintah yang sah perlu memberlakukan hukuman dan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak dibenarkan melakukan kebohongan demi kebaikan atas nama apapun, misalnya untuk menghibur orang atau membuat orang lebih semangat dalam belajar agama Islam. Dalam hal ini, Ibnu Hajar mengatakan, maksud larangan berdusta atas Nabi adalah janganlah kalian nisbatkan kebohongan kepadaku. Jadi, tidak ada yang bisa dibenarkan melakukan dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, seperti mengaku mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meski dengan alasan kebaikan. Pengakuan tentang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi juga tidak boleh diterima dari setiap orang. Para ulama mengatakan yang boleh diterima pengakuannya adalah orang yang soleh dan berjalan di atas ilmu dan syariat Islam yang benar. Bagaimanapun juga, mimpi itu bermacam-macam. Tidak semua pasti dan benar dan merupakan bagian dari nubuah. Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah menafsirkan hadis dengan mengatakan bahwa mimpi bisa saja benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kabar gembira, bisa juga dari setan, bisa juga sekedar bunga-bunga tidur. Pemahaman sedemikian ini disuguhkan untuk menjaga diri agar semakin berhati-hati dengan maraknya pengakuan diri sebagian orang sebagai orang keramat dan sejenisnya yang mengaku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait peristiwa-peristiwa spiritual seperti mimpi, tentunya adalah wilayah pribadi masing-masing yang kiranya tidak pantas diumbar dan diseruhkan, apalagi menyangkut sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, penting sekali mempelajari hadis dengan lebih mendalam agar terhindar dari kekeliruan pemahaman akan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa tergolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatnya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.